Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Minggu 29 Januari 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk mengikuti cuplikan berita utama berikut ini. Pemerintah Provinsi Maluku harus tegas memantau penggarapan Blok Masela. P3 berkomitmen mewujudkan masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Dan bersama saya Alen Lekatompesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, pakar lingkungan hidup Abraham Tulalesi meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk tegas dalam memantau penggarapan lapangan abadi Blok Masela oleh Inpex Corporation. Beberapa waktu lalu Inpex meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi gas alam cair, sementara penggunaan dalam negeri ditekan serendah-rendahnya. Pakar lingkungan hidup Abraham Tulalesi menyesalkan adanya upaya Inpex Corporation untuk menggarap sumber daya alam Maluku sebesar-besarnya bagi kepentingan perusahaan asal Jepang itu. Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik sumber daya alam ini mesti tegas dalam memantau kebijakan pengelolaan lapangan abadi Blok Masela. Inpex Corporation sebagai operator pengelolaan Blok Masela meminta kepada pemerintah untuk peningkatan produksi kapasitas gas alam cair dari 7,5 menjadi 9,5 juta ton per tahun dan sebagian besarnya diekspor. Sementara untuk di dalam negeri hanya mendapat 500 juta ton. Menurut Tulalesi, Inpex telah seenaknya mengatur kuota produksi ekspor, konsumsi, dan kebutuhan LNG dalam negeri. Permintaan tersebut hanya merugikan Indonesia dan Maluku sebagai pemilik sumber daya alam. Tulalesi menegaskan agar pemerintah tidak serta-merta mesti tunduk pada permintaan Inpex. Saya minta untuk pemerintah daerah dan DPRD juga harus tegas untuk Inpex terkait dengan tawar-menawar yang mereka lakukan. Ini kita berada pada era otonomi daerah, di mana kewenangan-kewenangan itu memang betul bersama perintah undang-undang ada di pusat, tapi daerah juga harus menunjukkan sikap bahwa kok mereka enak saja dari 2,5 naik ke 7,5, sekarang naik lagi ke 9,5. Kok pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan? Atau misalnya mereka minta moratorium 10 tahun. Pada mulanya kemudian pemerintah Indonesia menjawab dengan hanya 4 tahun peningkatan. Tapi ternyata dari belakang kan pemerintah Indonesia berubah lagi ya, dari 4 tahun dikasih lagi 7 tahun. Kalau menurut saya tidak usah dikasih moratorium itu. Nah, makanya saya minta untuk pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Maluku itu harus tegas untuk ini. Representatif rakyat Maluku ini kan ada di mereka-mereka itu. Saya minta untuk mereka tegas terhadap Inpex, jangan Inpex. Di sisi lain, Abraham Tulalesi juga menyesalkan adanya moratorium kontrak Inpex selama 10 tahun dalam mengelola Blok Masela. Dari moratorium ini, Inpex bisa memperoleh perpanjangan kontrak sehingga durasi kontrak mereka yang berakhir tahun 2028 bisa menjadi sampai 2038. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pengurus DPW P3 Maluku memperingati hari lahir partai tersebut Sabtu pagi. Tema hari lahir P3 ke-44 tahun ini adalah mewujudkan masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Dalam suasana kebersamaan, keluarga besar DPW P3 Maluku memperingati hari lahir partai tersebut Sabtu pagi. Sejumlah tokoh partai di kota Ambon hadir dalam peringatan tersebut. Mereka adalah Gubernur Maluku Said Assegaf, calon wali kota Ambon Richard Luhanapesi, Ketua Perindo, dan Ketua Nasdem Kota Ambon. Kehadiran calon wali kota Ambon Richard Luhanapesi yang diusung P3 dalam acara hari ulang tahun ini mendapat sambutan meriah dari pengurus, kader, dan simpatisan. Di hadapan pengurus, kader, dan simpatisan P3 Maluku, calon wali kota Ambon Richard Luhanapesi mengatakan, hari ulang tahun bagi sebuah organisasi merupakan sarana untuk melakukan konsolidasi, baik internal maupun eksternal.
Hal itu perlu dilakukan untuk memperkokoh persatuan partai dalam rangka menyukseskan agenda partai ke depan. Ketua DPW P3 Maluku Sarip Hadler mengatakan hari ulang tahun P3 tahun ini merupakan sarana konsolidasi secara nasional hingga ke daerah. Tujuan dari konsolidasi nasional itu adalah untuk menyiapkan P3 meraih kemenangan 3 besar pada pemilu tahun 2019 mendatang. Khusus untuk konsolidasi di tingkat daerah, P3 Maluku bersama partai pengusung lainnya bertekad memenangkan pasangan calon wali kota Richard Lohana Pesi dan calon wakil wali kota Sarip Hadler pada pemilu kada serentak 15 Februari mendatang. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan dirinya sangat yakin calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung Partai Golkar bersama partai pengusung lainnya akan memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon nanti. Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD Partai Golkar Maluku meyakini P3 sebagai partai keumatan bisa memberikan kontribusi besar bagi kemenangan pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon yang diusung. Pada peringatan milad P3 ini, keluarga besar DPW P3 Maluku turut mempersembahkan tarian Sambra Elat dari Kebun Jengkeh. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Koperasi Kredit Union Hati Amboina akan melaksanakan rapat anggota tahunan dan pemilihan pengurus yang berlangsung Februari mendatang. Pelaksanaan RAT tahun buku akan dihadiri 4.851 anggota. Rapat anggota tahunan dan pemilihan pengurus akan dilaksanakan oleh Koperasi Kredit Union Hati Amboina 4 Februari mendatang. Rapat tahunan itu akan diikuti 404.851 anggota yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. PLH Manajer Koperasi Kredit Union Hati Amboina Jemi Lele Yemen mengatakan rapat anggota tahun buku 2016 merupakan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota. Dikatakan meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan hal terpenting, karenanya manajemen terus melaksanakan penyaluran kredit sebagai gerakan solidaritas bagi anggota. Dengan memfokuskan pada beberapa kelompok binaan, yang oleh istilah kami kelompok binaan, di mana anggota dikelompokkan antara 5 sampai 10 orang, kemudian mereka akan membentuk sendiri usaha mereka, entah secara pribadi atau kelompok. Nah, ini dipandang oleh Hati Amboina sebagai suatu gerakan yang mana dalam skop besarnya di Kecil Kalimantan sudah melaksanakannya. Jadi dalam proses pendampingan Hati Amboina sedikit bergeser dari orang per orang menjadi kelompok. Ketua Pengawasan Koperasi Kredit Union Hati Amboina, Dia Esomal mengatakan, sebagai lembaga pemberdayaan yang berbasis ekonomi, pihaknya intens melakukan pendidikan kepada para anggota, yakni pendidikan wirausaha. Melalui gerakan pendidikan itu, mampu memahami pengelolaan keuangan keluarga dalam menghadapi masa depan dalam bingkai kebersamaan. Kita ke depan yaitu pemberdayaan anggota melalui komunitas. Jadi misalnya anggota yang dalam satu profesi, petani, kelompokan dalam satu kelompok, dan mereka diberikan modal usaha dan mereka diberikan pendidikan, diberdayakan di situ. Jadi bukan saja kita memberikan pinjaman dan anggota pergi tanpa dibimbing atau dididik, tapi cuma dilakukan seperti itu. Sekretaris Koperasi Kredit Union Hati Amboina, Sin Lamaren mengatakan, keberadaan Koperasi Hati Amboina telah berkontribusi dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat. Rapat anggota tahunan merupakan bagian terpenting dalam mempertanggungjawabkan semua aktivitas selama tahun buku 2016. Rapat tahun buku 2016 sekaligus pemilihan pengurus. Sejumlah calon pengurus periode 2017-2019 telah dipersiapkan oleh panitia. Ketua Panitia RAT dan Pemilihan Januarius Fase menyebutkan 404.851 anggota memiliki hak suara. Rahmal atau Konsina, Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, rangkaian kampanye pemilu kada di Kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada Serentak 2017 berikut ini.
Pemirsa, Kota Ambon akan maju dan berkembang jika dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota yang berkomitmen untuk membangun kota dan menyejahterakan warganya. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya, menegaskan pantas datang bukan menjual janji kepada warga kota Ambon, tetapi menjual program dan warga siap untuk mengawal kerja pemerintah. 5 program yang telah disiapkan ketika memimpin 5 tahun mendatang adalah penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan berkualitas, harga kebutuhan yang terjangkau, penataan pasar dan terminal, serta lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk itu warga tidak perlu khawatir kalau semua program yang telah dirancang nantinya tidak bisa dilaksanakan. Dengan pengalaman yang dimiliki sebagai birokrat, maka semuanya itu bisa berjalan, asalkan mendapat dukungan dari warga kota Ambon. Calon wakil wali kota Ambon, Sam Latukonsina, mengaku selama ini sudah bersama warga Hutumuri membangun kota ini. Latukonsina sudah bersama warga kota termasuk Hutumuri ini membangun kota sehingga jangan percaya dengan orang lain yang mengaku keberhasilan kota ini berkat dirinya sendiri. Kampanye tatap muka pantas dengan warga Hutumuri dihadiri ratusan massa pendukung pasangan pantas. Devi bin Umar, Hamzah Tomia melaporkan. Sementara itu pemirsa, kader Golkar Kota Ambon Elitoy Suta menyatakan warga Kota Ambon semakin cerdas dalam menentukan pemimpin masa depan kota ini. Pemilih yang cerdas akan memilih calon pemimpin yang telah memberikan bukti dan perubahan bagi kota ini. Figur Richard Lonopesi yang menjabat sebagai wali kota Ambon 5 tahun lalu telah membuktikan banyak perubahan. Perubahan ini akan terus dilakukan saat dirinya dipercayakan warga kota ini untuk memimpin lagi kota Ambon 5 tahun ke depan. Mantan wali kota dan wakil wali kota Richard Lonopesi dan Syarif Adel merupakan kombinasi pasangan yang berpengalaman. Keduanya juga pernah sama-sama menjabat sebagai anggota DPRD. Dengannya kemampuan pasangan ini telah teruji, mampu membuat lebih dari sekedar perubahan di kota ini. Hal ini diakui kader Golkar Kota Ambon Elitoy Suta dalam orasi politiknya saat kampanye terbatas pasangan Paparisa Baru di kawasan Pasar Lama Jalan Yosudarso baru-baru ini. Dirinya yakin warga di kawasan Pasar Lama dan Pasar Gambus tentunya punya pilihan cerdas dengan memilih pemimpin masa depan yang mampu membuat perubahan signifikan bagi rakyatnya. Dalam kampanye terbatas ini juga ditampilkan hasil survei tingkat keterpilihan warga kota terhadap pasangan Calkada Kota Ambon. Warga di Pasar Lama dan Gambus menyambut antusias presentasi keterpilihan warga kota terhadap pasangan Paparisa yang unggul. Selain ditampilkan hasil survei, ditampilkan pula tata cara pencoblosan pasangan calon wali kota kepada warga di Pasar Lama dan Pasar Gambus. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. David Sitanala, putra Maluku, akan tampil di ajang FIA Formula 4 tahun ini di Cina. Tampilnya David Sitanala di Formula 4 Cina tahun ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Maluku. Setelah sukses di ajang go-kart, David Sitanala akan melangkah ke ajang FIA Formula 4 2017. Ajang FIA Formula 4 dijadwalkan berlangsung di Cina. Dalam konferensi pers di Ambon, Jumat sore, David Sitanala menyatakan kesiapannya untuk mengikuti ajang tersebut. Di musim balapan 2017, David direncanakan akan mengikuti 18-20 balapan di beberapa kota di Cina. David bersyukur mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku. Penuh dari warga Maluku yang betul-betul disupport banget. Jadi ya itu semua juga mungkin karena kerja keras kita. Stanley tim Pak Sandi juga dari PP Imin Maluku dan PSC juga, jadi itu semua kerja keras kita dan ya akhirnya membuahkan hasil sekarang. Jadi kita akan usahakan yang terbaik untuk Maluku, khususnya untuk Pak Gubernur yang telah memberikan kepercayaan untuk saya nama Maluku, dan ya kita akan usaha untuk memberikan yang terbaik pada Maluku dan Indonesia. Ketua Pemprov Ikatan Motor Indonesia Maluku, Sandi Watimena, mengatakan
David Sitanala merupakan kader IMI Maluku yang telah menunjukkan prestasi yang mendunia. Olehnya, IMI Maluku akan terus mendukung David untuk terus maju dan mengharumkan nama Maluku di arena internasional. IMI Maluku akan berkoordinasi dengan IMI Pusat untuk memberikan dukungan kepada David karena yang bersangkutan tidak hanya mengharumkan Maluku, namun juga Indonesia. Pemerintah daerah dan ada sambutan baik, dan saya kira pemerintah daerah sangat tertarik dan sangat mendukung, baik itu Bapak Gubernur maupun Bapak Ketua DPRD. Nah, selanjutnya memang kita harapkan nanti mungkin melalui manajemen juga akan mengusahakan juga tentunya sponsorship dari mungkin perusahaan-perusahaan. Manajer David Sitanala, Stanley Iriawan, mengemukakan untuk menuju ke Cina, David telah dipersiapkan sejak awal Januari tahun ini. Selain melakukan balapan, selama di Cina David akan mempromosikan pariwisata Maluku. Hamzah Tomea melaporkan. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Pancaran Kasih menggelar kegiatan jalan santai dan senam jantung sehat mengawali tahun pelayanan 2017. Kegiatan itu melibatkan Yayasan Jantung Sehat Maluku. Kegiatan jalan santai dan senam jantung sehat Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku AMGPM Cabang Jumat Pancaran Kasih melibatkan seluruh jemaat termasuk orang tua lanjut usia. Kegiatan jalan santai mengambil start di depan Gereja Pancaran Kasih Gunung Nona. Udara pagi pegunungan membuat peserta jalan santai begitu bersemangat karena olahraga pagi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kegiatan ini berakhir dengan senam jantung sehat di lapangan parkir kantor TVRI Stasiun Maluku. Kegiatan jalan santai AMGPM Cabang Pancaran Kasih melibatkan Yayasan Jantung Sehat Maluku. Selain mengawali tahun pelayanan, kegiatan yang melibatkan Yayasan Jantung Sehat ini sebagai upaya memelihara kesehatan jantung, khususnya bagi orang tua lanjut usia di Jemaat GPM Pancaran Kasih. Gerakan senam jantung sehat didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan yang bertujuan mengkondisikan fungsi fisik dengan meningkatkan suhu tubuh. Ketua Cabang AMGPM Pancaran Kasih Rina Tyson mengatakan, jantung adalah penyakit yang tidak mengenal usia akibat dari pola hidup. Karenanya kegiatan ini akan rutin dilakukan sehingga mencegah terjadinya penyakit stroke, hipertensi yang merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Di penghujung kegiatan olahraga dilakukan penarikan door prize dengan berbagai hadiah. Selain itu dilakukan pemeriksaan jantung bagi seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Kegiatan ini sangat mendapat antusias warga Jemaat GPM Pancaran Kasih yang ingin memeriksa kesehatan jantung. Mereka berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, keindahan alam di Kabupaten Seram bagian timur makin diperkaya dengan Tanusang atau daratan yang timbul di tengah laut Geser, Kecamatan Seram Timur. Tanusang merupakan gunung pasir di tengah laut. Dan Tanusang atau Pulau Baru itu memiliki panorama yang eksotik dan layak dikunjungi oleh Anda yang senang berwisata.
Sudah ratusan tahun, Tanusang ini muncul di Laut Seram Timur, tepatnya pada jarak sekitar 3 km dari Pulau Geser dan Pulau Seram Laut. Gunung pasir di tengah laut itu pun memperindah pemandangan laut sekitar. Namun letaknya yang saat itu masih jauh dari daratan pulau-pulau sekitar sehingga belum menarik minat pecinta wisata untuk berlibur di sana. Sekitar 5 tahun lalu, warga di sana sempat dibuat heran karena gunung pasir itu mulai berpindah tempat. Secara perlahan, pergeseran mendekati Pulau Geser hingga jaraknya dengan Pulau Geser saat ini tersisa sekitar 1 km. Menurut warga, pergeseran Tanusang itu akibat terpaan arus laut yang cukup kuat. Warga pun senang karena Tanusang sepanjang sekitar 400 meter dan lebar 70 meter itu akan menjadi pulau baru di sekitar pulau-pulau yang telah ada di sana dengan panorama yang indah. Setiap hari libur, mereka pun meramaikan Tanusang ini menikmati keindahan alam yang tersaji. Salah satu warga desa Geser, Jamaluddin Amir, mengatakan Tanusang itu menjadi salah satu kekayaan alam yang harus dirawat. Setelah Tanusang tersebut berada pada posisi, saat itu ia pun secara sukarela menanam puluhan bibit kelapa dan beberapa jenis pohon lainnya di Tanusang. Sehingga Tanusang ini dapat lebih indah dan nyaman dikunjung. Saya mau coba tanam ke suara ini. Terus perkembangan terus jadi. Cuma jadi. Nah, terus langsung ke pohon lain-lain, katapang, mitanggu, macam depo ini. Saya perkembangan 2012. Saya coba terus segini. Tapi aku cuma segini apa? Kadang-kadang ini. Terus saya tanya, tanah kaswari itu 5 pohon itu. Terus tumbuh semua. Terus baru 2016 itu tanah kelapa ini. Sejumlah pemuda Geser juga membersihkan sampah secara sukarela. Pemerintah Geser akan mengelola Tanusang itu agar menjadi sumber pendapatan bagi desa Geser. Olehnya akan dibangun jembatan penghubung pantai desa Geser dengan Tanusang. Dengannya pengunjung lebih mudah sampai di Tanusang. Dari Geser, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan penambahan waktu berkunjung menjadi 9 jam setiap hari. Penambahan jam berkunjung itu untuk menaikkan jumlah pengunjung hingga 100 orang per hari yang sebagian besar didominasi oleh pelajar. Kepala Perpustakaan Daerah Maluku Tengah Noh Bahmid mengatakan pelayanan Perpustakaan Daerah Maluku Tengah tahun ini semakin ditingkatkan. Salah satunya adalah penambahan jam berkunjung dari 7 menjadi 9 jam per hari atau dari pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Menurutnya perbaikan pelayanan dan peningkatan jam berkunjung itu meningkatkan jumlah pengunjung yang sebagian besar didominasi pelajar. Kami merubah jam kunjungan daripada para pemustaka ini. Ya, kita buka dari jam 8 pagi tepat sampai dengan jam 5 sore. Kenapa seperti begitu? Karena sekolah ini lebih banyak di waktu pagi, ya. Itu. Menurut Bahmid, pelayanan perpustakaan bagi masyarakat terkendala minimnya armada perpustakaan keliling. Selain itu, jumlah buku bacaan pun dirasakan kurang. Karenanya, Kantor Perpustakaan Maluku Tengah telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat. Namun Bahmid menyebutkan saat ini Kantor Perpustakaan Maluku Tengah menyediakan WiFi gratis. Dengannya pengunjung dapat menggali informasi lebih lanjut lewat internet. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan.